Nanti datang tahun depan dalam rangka peresmian Masjid Al-Khamsa. Terus kalau masjidnya nggak ada, Pak Ustaz, saya nggak datang-datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana cara membalasnya? Dua. Allahu Akbar. Begitu sampai di masjid, nggak ada orang. Yang tadi itu suara apa? 1 jam sebelum subuh sudah ada suara. Rupanya flash disk. Kita khawatirkan nanti banyak flash disk masuk surga. Tapi itu tidak terjadi di Kendari. Itu terjadi di daerah lain yang tempatnya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Adapun di Kendari, begitu tadi saya sampai ke masjid, nama masjidnya Fastabiqul Khairat, jamaah sudah melimpah ruah sampai bingung mau sholat di mana. Begitulah rupanya. Kenapa jamaahnya banyak sekali sampai gak muat? Masjidnya kekecilan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka fasalli, sholat. Ibu punya suami pejabat, amin. Orang kaya, amin. Tanahnya sejauh mata memandang, amin. Orangnya ganteng, amin. Tapi gak sholat, mau? Ustaz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya akan bahagia. Dia datang Minang, saya pakai mobil, orangnya ganteng, duitnya banyak, pejabat. Rupanya Pak Ustaz dia nggak sholat. Gimana rasanya, Bu? Rasa tidur dengan babi hutan. Udah diputus. Kata Pak Ketua DPRD, saya kasih tisu biar 2 jam. Jamaahnya tahan, saya nggak kuat. Tidak ada kebahagiaan kecuali melihat suami pakai baju koko, pakai sarung, pergi ke masjid. Betul, Bu? Suara tulus seorang ibu rumah tangga yang suaminya nggak pernah sholat. Tidak ada kebahagiaan seorang suami melainkan melihat istrinya pakai jilbab, pakai hijab, pakai mukena. Ketika ditanya, Dinda Bu hati belayan jiwa, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Kamu kemana? Mau sholat. Begitulah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan seorang ibu, tidak ada kebahagiaan seorang ayah melainkan mendengar anak di samping kamar tengah malam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Tengok tuh Pak, anak kita pulang liburan dari pesantren, dia sholat tahajud, umurnya baru 13 tahun sudah hafal juz 30. Papa dari sejak kita nikah nggak pernah sholat. Sholat cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun bawa kupon mau ambil daging kurban. Itu pun tidak ada di Kendari. Di tempat jauh, tadi mana saya sudah lupa. Begitu indahnya. Akhirnya si ibu dengan bapak berkata, kalau gitu mari kita intip anak kita yang sedang sholat tahajud. Mari kita lihat. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Anak sedang. Ternyata Pak, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Itu pasti anak kamu asli Pak, gak perlu kita DNA. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat, salat, salat. Cari menantu, salat. Cari suami, salat. Cari istri, salat. Cari pemimpin, salat. Jangan pilih orang yang tak salat. Salatnya dari dulu sampai sekarang. Banyak juga salat mendadak tiba-tiba salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah jadi sholat. Istri-istri yang belum
belum sholat mudah-mudahan menjadi sholat. Ustaz Somad, tolong doakan suami saya nggak sholat. Loh, kok bisa nikah dengan ibu? Kok ibu pilih dia? Saya juga dulu nggak sholat. Berarti kalian sama? Iya, berarti sama, makanya jodoh. Tapi saya sudah dengar ceramah Pak Ustadz, saya takut mati Pak Ustadz, saya mau suami saya sholat Pak Ustadz. Panggil walimu. Ibu punya wali 6, tapi katanya wali 9, itu wali Songo. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 orang memanggil suami. Setan, dulu kau datang meminang anak kami, adik kami, ponakan kami, cucu kami, kau pakai peci, kau pakai baju koko, seakan-akan kau orang yang sholat, tapi ternyata sekarang sudah anak 3 kau tak sholat. Kalau kebetulan ada di antara 6 walimu itu yang polisi dan tentara, maka cabut pistol, letakkan di atas meja. Gak perlu ditembakkan, hanya untuk nakut-nakuti dia saja. Akhirnya dia pun takut. Saya akan sholat Pak. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ketika saya sedang makan di rumah makan, di dalam hotel, pas lagi sedang makan, datang ibu-ibu. Ustaz Somad, betul. Saya saat kamu minta makan saya boleh duduk Pak Ustaz? Silakan, sit down please. Akhirnya duduk. Lalu tak lama datang anak gadis. Ustaz Somad, ini anak gadis satu kantor dengan saya, PNS. Ada apa Bu? Dia mau nyari imam. Oh, saya khotib. Bagus. Maka wahai engkau adik-adikku perempuan, kalian mesti mencari imam. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah ketemu imam saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada satu yang menggelisahkan hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Dia mau jadi imam kalau zuhur sama asar aja. Itu namanya imam silent. Dia spesialisnya modal paling awal jadi imam, jangan langsung sholat subuh. Sholatnya zuhur sama asar itu modalnya minimalis, cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun Allahu Akbar. Istrinya langsung kasih tahu di belakang, Sami Allahu liman hamidah kali. Setelah lama-lama latihan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat kata istrinya, sangka ayat apa tadi? Bahaya. Ternyata abang cuma hafal inna a'tainakal kautsar. Abang banyak hafal lain ayat-ayat panjang. Terus kenapa baca ayat itu? Karena kecintaanku pada tausiah Ustaz Somad di Masjid Al-Kautsar. Memang kau pandai bersilat lidah Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada suami ibu yang hanya imam zuhur, hari ini ada suami ibu yang mau jadi imam ayatnya cuma inna a'taina, bersyukurlah karena di sana ada suami-suami yang tak pernah menempelkan keningnya ke lantai, ada suami yang mabuk sakau, ada suami pecandu narkoba, ada suami yang belum pulang sampai sekarang karena dilarikan pelakor. Saya sudah membela kalian, wahai imam jadi-jadian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
واشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau suami sudah dikasih tahu nggak juga mau, maka hilangkan panas hati dengan banyak-banyak bersolawat, bukan somat. Fasalli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Kalau sholat itu kepada Allah, tapi kalau berkorban berbagi kepada sesama manusia yang sudah setor uang untuk Idul Adha, korban kambing, sapi, lembu, mudah-mudahan dibayar Allah dengan rezeki berlimpah. Wa innaha latati yaumal qiyamah, hewan korban itu akan datang pada hari kiamat. Bituruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, kukunya, bulunya akan datang pada hari kiamat menghadap Allah bersaksi, ya Allah, orang ini sudah berkorban. Mazhab Hanafi, berkorban itu hukumnya wajib. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah di kota Kufah, Irak, berkorban hukumnya wajib. Langsung jantung jamaah berhenti sejenak. Tapi menurut mazhab Syafi'i, berkorban hukumnya sunat muakkad. Alhamdulillah. Bagi yang sudah berkorban, Ustaz Somad sendiri berkorban, ya. Tahun lalu berkorban, iya. Tahun ini berkorban, iya. Kurban kan sunat. Kenapa Ustaz kurban tiap tahun? Aku menyampaikannya, Beb. Memang dia hukumnya sunnah, tapi kan aku menyampaikan, jangan sampai hanya nyuruh orang berkurbanlah, berkurbanlah, berkurbanlah. Ustaz berkurban tahun ini, gitu aja. Ini penting buat kita semua. Berkorban ini yang paling afdal, paling bagus mana? Ada sapi 1 ekor, ada kambing 7 ekor. Yang bagus itu 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Maka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang bagus. Karena tujuan dari berkorban adalah memberi saudara, tetangga, sahabat, fakir, miskin, yatim, du'afa supaya makan daging. Makanya jangan kasih tulang. Sudah 1 tahun dia tidak pernah lihat daging, tiba-tiba dipotongkan tulang. Dia semangat ngantri, antriannya sejauh mata memandang. Dari jauh nampak tulang seperti tusuk gigi kecil-kecil, sampai dekat tulang, dibawa pulang ke rumah, makan sup tulang, menetes air matanya. Maka berikan daging, sudah tulang, makan tulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling bagus kurban jangan ambil, bagi semuanya, yang paling bagus. Tapi ada ayat mengatakan makan, fakulu minha, makanlah sedikit. Nabi hanya memakan hatinya, ambil hatinya, cuci bersih, haram makan darah. Setelah itu peraskan jeruk nipis, kasih garam, bakar-bakar cepat, makan. Makanan pertama pada hari itu setelah sholat subuh, sholat Idul Adha, pulang dari sholat, potong. Makanan pertama hati daging kurban paling afdal. Dagingnya serahkan semua pakai miskin, mantap. Saya mau ngamalkan yang disampaikan Ustaz Somad, bagus. Datang pengurus Masjid Al-Kausar mau ngasih kartu, Pak, ini kartu untuk yang membeli daging. Saya tidak mau kartu, bawa kartu. Jadi gimana Pak? Dagingnya aja antar ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lepaskan keegoan kita. Ada sebagian orang ketika berkurban, dia bawa kambing, dia bawa
kurban saya tolong antar ke rumah, kakinya, kepalanya, dagingnya, tulangnya bagikan ke fakir miskin. Kalau ada orang model begini, saya kasih tahu sama panitia, jangan marah, sampaikan aja ke dia. Bawa kurbanmu pulang, potong sendiri, makan sendiri, darah tinggi sendiri, mati sendiri. Karena kurban ini bukan ibadah untuk kita, pahalanya untuk kita, tapi kemaslahatannya untuk orang banyak. Di kota-kota besar, di komplek-komplek orang kaya yang sudah tidak bisa makan daging, jangan lagi dipotong sapi, kambing, kerbau, hewan kurban. Bawakan ke desa, bawa ke desa terisolir, antar ke kampung-kampung pedalaman. Abdul Somad masuk hutan, keluar hutan, dalam hutan orang tidak makan kambing, tidak makan sapi, tidak dapat. Di kota ini ada orang sampai kuponnya 5 masuk di freezer, itu pintu kulkas seminggu gak bisa ditutup. Begitu dipaksa tutup, keluar kaki sapi. Apa ibadah kita ini? Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang membiarkan anak yatim, fakir miskin tidak makan. Saya mau setelah tausiah ini kita segera datang ke panti asuhan, panti jompo. Allahu Akbar. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad datang ke Kendari kemarin, saya sebagai ketua panti asuhan senang sekali Pak Ustaz. Kenapa? Jemaah ramai-ramai datang, banyak datang, berapa orang anak yatim, berapa fakir miskin, berapa jompo, berapa yang belum bayar uang sekolah, semua nanya. Terus ada yang ngasih? Enggak, katanya nanya aja. Latus alunna yawma idzin na'in fasalli li rabbika wanhar. Saya sekarang gak punya uang Pak Ustaz beli kambing, sedekah. Sedekah pun saya gak punya uang Pak Ustaz. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak di masjid itu jangan tulis kotak sedekah, karena khawatir nanti waktu dia lewat orang semua senyum. Kalau infak itu harta, kalau wakaf itu yang gak boleh habis, wakaf tanah, wakaf semen. Kalau infak dia bisa habis, infak uang dipakai untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Kita bisa tentram, tenang ceramah ini kenapa? Karena jamaah berinfak ke Masjid Al-Kautsar, akhirnya kipas angin hidup walaupun yang atas mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini bagus, AC-nya sudah lengkap, AC. Lalu yang membuat panas ini bukan karena tidak cukup AC, tapi kita di dalam ini sudah, kalau bahasa kampungnya, over capacity. Ini kita sudah oksigen kita ini sudah ganti-gantian ini. Ini menurut standar WHO sudah nggak sehat lagi. Tapi insya Allah kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada pembencimu, kalau ada hatersmu, kalau ada musuhmu, kalau ada orang tak suka denganmu, jangan kau pikirkan. Kenapa? Karena dia terlalu hina untuk masuk dalam akal. Pikirkanlah Nabi Muhammad SAW. Pikirkanlah bekalmu menghadap Allah di liang lahat. Pikirkanlah di level surga mana kau masuk. Jangan pernah kau pikirkan pembenci-pembencimu. Kenapa? Karena mereka terlalu hina, terlalu kotor untuk masuk dalam hati dan pikiran. Boleh untuk update statusnya nanti. Allah yang akan membalas mereka sebagaimana Allah membalas Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata mereka? Muhammad tidak punya anak laki-laki, maka turunannya akan terputus, keturunannya tidak akan ada, nanti tidak ada anak keturunannya. Apa yang terjadi? Saya tanya, adakah keturunan Nabi Muhammad SAW di sini? Tidak.
Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir sampai dia pindah ke Tarim Hadramaut, maka dinyanyikan anak kita, ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim. Kenapa Tarim? Karena ahli bait memilih negeri Tarim yang pernah didoakan Allah, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Lalu Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak keturunan, itulah dia fam marga Ahlul Bait, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Abi Bakar Al-Idrus. Masya Allah, tabarakallah. Hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia, salah satu dari keturunan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok berani Ustaz Abdul Somad membelakangi beliau? Tidak, saya nyamping. Kami dari kecil diajarkan, belum saya masuk sekolah, kata emak saya, Abdul Somad, nanti kalau kau merantau, kalau umur kau panjang, ada makhluk, kalau perempuan namanya Syarifah, kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau laki-laki namanya Syarif. Bentuknya gimana mak? Macam kita juga manusia. Tapi kalau kau berjalan dengan dia, jangan kau membelakangi, jangan kau tidak hormat, kau beradab, karena mereka adalah zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran? Abu Jahal, Abu Lahab yang mengatakan keturunanmu akan putus karena kau tak punya anak laki-laki. Nabi punya anak perempuan dan zuriatnya sampai sekarang. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab, mohon maaf, adakah di antara bapak ibu yang pernah kenalan dengan orang begitu bangganya? Kenalan, saya keturunan Abu Lahab. Kenalkan, saya keturunan Abu Jahal. Ada? Masalah cakap kata-katanya, jangan balas. Kenapa? Karena lidahmu terlalu mulia, terlalu suci untuk menyebut namanya. Allah menghapuskan keturunannya. Tak ada satupun yang ngaku keturunan Abu Lahab, Abu Jahal. Namanya diabadikan. Satu surat khusus. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma'alna anhu mal, hartanya, wa ma kasab, kerjanya, wa mara'atuhu, istrinya, ammalatal hatab. Satu-satunya manusia yang disebutkan namanya, hartanya, kerjanya, istrinya dalam satu surat, Abu Lahab. Mudah-mudahan kita selamat semua insyaallah. Nanti Bapak sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid, tapi nanti malam sholat tahajud di rumah. Bapak yang membangunkan istri, mama, ibu juga membangunkan bapak, ambil pistol air, tembak matanya, lalu kemudian sholat. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Tetanggamu yang selalu resek, kau ganti rumah, dia pingsan. Kau beli mobil baru, naik jantung koroner, darah tingginya. Maka tak usah kau pikirkan dia. Musuh-musuhmu memikirkanmu petang, siang, pagi dan malam, tapi kau tak pernah memikirkan dia sekalipun. Berarti hidupmu lebih baik dari mereka. Betul? Kenapa mereka membencimu? Kenapa mereka tidak suka padamu? Karena kau lebih kaya, karena kau lebih sukses, karena kau lebih ganteng, karena kau lebih cantik, karena kau lebih makmur, karena kau
aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau mereka kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu, menyulitkanmu dari jalan Allah. Jadi kita pede aja. Saya ditanya orang, Ustaz kok kurus? Memang sudah takdir Allah, tapi saya sehat. Jadi kalau ada kami yang gemuk diajak orang gimana Pak Ustaz? Bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang diridhoi Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustaz Somad tadi di Masjid Al-Kautsar apa yang dia bahas? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam 60 menit selanjutnya saya serahkan ke tim lelang untuk pembangunan Masjid Al-Khansa. Abdul Somad hanya menyampaikan ini. Adapun berikutnya Al-Khansa yang dilelang peci, sorban dengan pin Ustadz Abdul Somad. Adapun baju dengan celana tidak. Saya khawatir semuanya mau dibeli orang. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan kemana-mana, kita lanjut. Jangan lupa pakai pin bantuan kembali sesuai amanah. Mari kita ikuti acara lelang yang insya Allah yang kami sebutkan tadi. Ada kopiah, kemudian ada surban, kemudian ada juga pin dari Ustaz Somad. Mohon bantuannya. Setelah ini akan kita tutup dengan doa yang akan didoakan oleh Wah Ustaz Abdul Somad. Baik Pak, mohon izin Pak Ustaz.